Kerabat Desa Indonesia, jelang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bone akhir Agustus mendatang, tensi politik di Bumi Arum Palaka mulai memanas. Para calon suksesor Andi Fahsar terus berburu rekomendasi partai politik, terutama pemilik kursi di DPRD Bone, agar bisa bertarung di Pilkada tanggal 27 November tahun 2024. Sejauh ini, beberapa nama calon bupati di kota kelahiran mantan Wapres Jusuf Kalla tersebut sudah menjadi pembicaraan publik. Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, terdapat 5 figur yang memiliki elektabilitas meyakinkan dalam bursa calon Bupati Bone. Kelima nama yang menguat dalam survei, yang dilaksanakan pada bulan Juli lalu, masing-masing pejabat Bupati Bone Andi Islamuddin, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman, Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud serta 2 anggota DPR RI, Andi Rio Idris Pajalangi dan Andi Akmal Pasludin. Pengamat politik Kabupaten Bone, Dr. Andes Muhyiddin, MB dari Lembaga Fokus Pemilu, menilai, kelima figur tersebut sama-sama memiliki kans terpilih dalam Pilgub mendatang. Hanya saja, masyarakat menurut Muhyiddin perlu selektif dalam menentukan pilihan. Kita butuh pemimpin yang kredibel. Tapi kita lebih butuhkan pemimpin yang visioner. Yang mana itu yang mereka punya pengalaman kerja yang bagus, kredibilitasnya tidak diragukan, punya karya dan dedikasi yang bagus, pernah memberi manfaat untuk Bone, tapi bukan cari manfaat. Ada banyak orang yang, ada beberapa caleg sebenarnya dia sedang mencari manfaat di Bone sekarang. Yang kedua, lebih dewasa, punya pengalaman pemerintahan, bukan orbitan dan karbitan. Kan banyak pejabat yang dikarbit. Boleh jadi ada yang sedang menjabat pada posisi yang lebih bagus. Tapi kita lihat dari sisi moralnya bagaimana, dedikasinya dan loyalitasnya untuk Bone. Kalau hanya yang mau bikin bangkrut Bone, tidak usah kita pilih. Apakah ada anggota DPR yang mau jadi calon? Saya dengar ada. Mantan DPR RI, provinsi atau kabupaten, tidak masalah, silahkan jadi calon. Tetapi Anda pun sudah memberikan apa untuk Bone selama ini? Lembaga Survei Lensa Indonesia menempatkan Andi Rio Idris Pajalangi di urutan teratas dengan tingkat elektabilitas mencapai 22,8%. Disusul Andi Islamuddin di peringkat kedua sebesar 18,6%, dan Yasir Mahmud di peringkat ketiga dengan tingkat elektabilitas mencapai 14,1%. Andi Asman dan Andi Akmal Pasludin hanya berada di peringkat keempat dan kelima dengan tingkat elektabilitas masing-masing 12,6% dan 10,8%. Berbeda dengan hasil Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA. Lembaga ini menempatkan Yasir Mahmud di urutan pertama, dengan tingkat elektabilitas mencapai 22,7%. Disusul Andi Asman Sulaiman di peringkat kedua sebesar 16,1%, serta Andi Rio di posisi ketiga dengan tingkat elektabilitas sebesar 12%. Adapun peringkat keempat dan kelima masing-masing ditempati Andi Akmal Pasludin dengan 11,6% dan Andi Islamuddin sebesar 4,8%. Sementara hasil survei Skrip Survei Indonesia, sebagaimana dilansir Radar Bone, Andi Asman Sulaiman meraih elektabilitas tertinggi sebesar 26,36%, Yasir Mahmud di posisi kedua sebesar 18,18%, disusul Andi Akmal Pasludin di posisi ketiga dengan raihan 17,27%. Dalam survei tersebut, tingkat elektabilitas Andi Rio hanya berada di posisi kelima sebesar 9,09%. Adapun peringkat keempat ditempati Andi Islamuddin sebesar 13,64%. Hampir sama dengan hasil survei Smart Power Indonesia, yang juga menempatkan Andi Asman Sulaiman sebagai peraih elektabilitas tertinggi, yakni sebesar 22,0%. Di bawahnya ada nama Yasir Mahmud sebesar 21,8%. Posisi ketiga Andi Akmal Pasludin sebesar 13,4%. Andi Rio Idris Pajalangi di posisi keempat sebesar 10,0%, serta Andi Irwandi Natsir di urutan kelima sebesar 3,4%. Sedangkan Andi Islamuddin berada di bawah angka 3%. Dari Watampone, Sulawesi Selatan, Mobile Jurnalis TV Desa Bone, Hardi Mahendra mengabarkan.